Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kita di Yeni Horor. Kali ini kita akan membahas 10 anime horor yang bisa jadi rekomendasi tontonan kalian. Kita akan membahasnya dalam beberapa menit ke depan. Anime kerap diidentikan dengan kesan lucu dan menghibur. Bahkan sebagian orang masih mengira anime hanya tontonan anak-anak. Padahal selain genre humor dan petualangan, ada sejumlah anime horor yang seramnya tidak kalah dengan film. Untuk lebih lanjut, yuk simak berikut ini 10 anime horor paling seram yang dijamin bikin susah tidur. Yang pertama, Junji Ito Collection. Bagi penggemar manga horor Jepang pasti tak asing lagi dengan nama Junji Ito. Karya mencekam sang mangaka kembali diadaptasi menjadi animasi dalam serial Junji Ito Collection. Sejumlah kisah fenomena supernatural dengan visual creepy yang siap menghantui penonton sampai ke dunia mimpi. Junji Ito Collection mengadaptasi cerita dari Junji Ito Masterpiece Collection serta Fragments of Horror. Anime ini justru dibuka dengan kisah bernuansa komedi tentang seorang anak sekolahan yang gemar mengutuk teman-temannya. Walau begitu, nuansa khas cerita horor surrealnya yang kelam tetap terasa di sini. Bagi kamu yang penasaran dengan anime ini untuk langsung menikmati kisah horor khas Junji Ito, banyak adegan horor yang disajikan dalam anime series horor ini. Yang kedua, Another. Awal cerita anime Another mulai dari seorang anak yang berada di rumah sakit bernama Sakakibara. Ia merupakan seorang anak yang pindah dari Tokyo ke Yomiyama. Berikut sedikit cerita pada salah satu serial horor yang sangat menakutkan dan seram. Untuk menenangkan arwah seorang siswa yang mati bertahun-tahun yang lalu, kelas 3-3 harus memilih satu orang murid yang tidak dianggap setiap tahunnya agar terhindar dari kutukan. Namun seorang murid baru, Koichi, mengabaikan peraturan tersebut dan berinteraksi dengan Mei, sang murid terpilih pada tahun ini. Akibatnya fatal dan terus menimpa semua orang yang berhubungan dengan kelas terkutuk itu. Selain seram, Another juga tergolong penuh darah. Bahkan anime ini khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Alasannya karena anime Another ini memiliki tingkat kengerian yang luar biasa dan juga sangat horor. Yang ketiga, Kowabon. Kowabon anime yang menceritakan mengenai kisah horor yang mana telah mengkaji mengenai kemungkinan terjadi pada sisi gelap dari dalam dunia digital. Anime ini memiliki sebuah genre yang cukup diminati oleh banyak orang, yaitu adalah genre horor yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang animasi bernama ILCA. Jadwal penayangan anime ini adalah pada tanggal 4 Oktober tahun 2015 lalu, hingga pada tanggal 27 Desember tahun 2015. Dalam isi anime ini yang mana semua itu bertujuan jahat. Dan mungkin saja dari semua itu, ada sebuah unsur supernatural yang ada di sana. Di masa ini, orang-orang sudah terlalu berlebihan di dalam menggunakan perangkat digital seperti smartphone, yang selalu dipegang dan dimainkan, dan bahkan tidak bisa ditinggal dalam waktu 1 menit. Yang keempat, Kakurenbo. Di dalam anime ini menceritakan di antaranya reruntuhan kota, ada permainan hanya anak-anak bisa bermain. Meski tipenya film, anime lawas yang tayang tahun 2004 ini hanya berdurasi 25 menit. Film ini berhasil memberikan cerita yang menegangkan. Selain itu, untuk ukuran tahun 2004, animasi di anime ini bisa dibilang sudah cukup bagus. Hal ini disebut otokoyo, bermain petak dan mencari. Tapi setiap kali anak-anak bermain game ini, satu persatu mereka akan menghilang ke tirai bangunan. Cerita dimulai ketika anak memasuki dunia otokoyo untuk menemukan adik yang hilang. Yang kelima, Jikoku Shoujo. Jigoku Shoujo adalah salah satu animasi horor paling legendaris. Menonton Jigoku Shoujo serasa seperti menonton sinetron Hidayah yang terkenal dengan berbagai azab yang diterima pelaku dikarenakan sikapnya yang tercela. Seharusnya anime ini menjadi pembelajaran bagi penonton untuk bersikap lebih bijaksana antar sesama manusia. Jigoku Shoujo menceritakan keseharian calon ahli neraka yang siap dijerumuskan bersama Ai Enma bersama kawan-kawan
yang disebabkan dari sikap, tingkah laku, maupun berbagai hal yang menyinggung salah satu pihak. Walaupun begitu, terkadang korban yang telah dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, seringkali bukan pelaku sesungguhnya yang menyebabkan sang calon ahli neraka tersebut tersinggung. Yang keenam, Ghost Hunt. Anime horor ini awalnya menceritakan seorang perempuan yang bernama Mai, yang tak punya sensitivitas mengenai alam gaib. Namun menurut Naru ia menjadi lebih peka setelah berhubungan dengan dunia gaib selama ia bekerja. Sensitivitasnya itu diperlihatkan dalam bentuk mimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Naru yang berbeda kepribadian dengan yang asli. Naru yang ada di dalam mimpinya selalu memberi petunjuk kepada Mai. Ketika di sekolah, Taniyama, Mai dan teman-temannya suka bertukar cerita hantu. Rupanya, ada sebuah gedung sekolah tua yang memiliki banyak cerita seram yang menyertainya. Yang ketujuh, Ghost at School. Ghost at School menceritakan kisah dari Miyanoshita Satsuki yang pindah dengan keluarganya ke kampung halaman almarhum ibunya. Pada hari pertamanya di sekolah, Satsuki, adiknya Keiichiro, kelas 1 SD, tetangga mereka Aoyama Hajime, senior mereka Momoko Koigakubo dan teman sekelasnya Aoyama, Leo Kakinoki yang memiliki kecenderungan pada hal-hal yang berbau paranormal mendatangi gedung sekolah lama yang sudah ditinggalkan dekat dengan sekolah mereka saat ini dan menemukan bahwa bangunan itu ternyata berhantu. Yang kedelapan, Kagewani. Seri anime Kagewani ini memiliki tema suspense horor dengan kehadiran monster bukan hantu ataupun pembunuh. Menonton anime ini kamu akan disuguhkan dengan kehadiran sekumpulan makhluk-makhluk misterius mulai dari makhluk menyerupai yeti, cacing raksasa yang hidup di bawah tanah, bagaikan di film Tremor dan diceritakan layaknya film tersebut juga, hingga monster yang dapat menghilang tembus pandang, dan inilah yang menjadi sajian horor di anime ini. Kagewani menampilkan tema makhluk kriptid misterius sebagai sentral dari elemen horor dan ketegangan di seri ini. Seperti lagu tema dari anime ini yang berjudul The Arrival of Fear. Kehadiran makhluk misterius tersebut benar-benar menunjukkan hadirnya rasa takut di dalam anime singkat berdurasi 8 menit ini. Sosok monster yang dihadirkan di seri ini pun memiliki beragam bentuk yang menjijikan serta menakutkan. Yang kesembilan, Mononoke. Mononoke yang diproduksi oleh Toei mengusung rasa horor yang berbeda. Terbiasa dengan anime yang warnanya semakin real, menonton Mononoke dapat mengejutkan kita semua. Rasanya begitu berbeda. Gaya gambarnya mirip dengan gaya gambar ukiyo-e yang populer di Jepang pada tahun 1600-an dengan perbedaan di pewarnaan. Mononoke memakai warna yang mencolok, penuh dengan detail dan seakan-akan tidak memperdulikan warna bayangan. Semua warnanya konkret, bicara dalam bahasa mereka sendiri. Semuanya solid dan menambah kesan surreal anime ini. Hujan dan salju tidak turun dalam butiran, tapi mereka bermanifestasi menjadi bunga, menjadi kristal, bahkan kadang bergerak seperti angin. Yang ke-10, Yami Shibai. Yami Shibai atau Japanese Ghost Stories adalah serial anime pendek yang menceritakan mitos serta legenda urban misterius di Jepang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menawarkan perspektif baru lewat suguhan artistik yang unik, anime ini juga bertujuan meniru seni tradisional Kamishibai, pertunjukan teater yang ditampilkan dengan kertas. Season pertama ditayangkan perdana pada Juli tahun 2013 dan season 6 telah dirilis pada Juli tahun 2018. Ternyata anime Yami Shibai ini memang berbeda dengan kebanyakan anime lainnya. Tapi di dalamnya mengandung unsur yang sangat horor. Berikut itulah 10 anime terhoror dan menyeramkan versi Yeni Horor. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.